Sebuah video yang memperlihatkan seekor burung gagak tengah merobek-robek bendera Israel viral di media sosial, khususnya di Instagram. Dalam video itu, tampak seekor burung gagak tengah mengoyak bendera Israel di atas mesin pendingin udara. Aksi burung gagak tersebut diduga terekam dalam siaran yang dilakukan oleh stasiun televisi Al Jazeera, melihat adanya logo Al Jazeera dalam video tersebut. Lantas, rekaman tersebut menjadi viral setelah diunggah kembali oleh aktivis Indonesia di Gaza, Muhammad Hussein, lewat akun Instagram miliknya, @muhammadhussein_gaza pada Selasa 18 Mei kemarin. Adanya fakta agresi militer Israel terhadap Palestina, banyak warganet termasuk Muhammad Hussein yang menghubungkan aksi burung gagak tersebut sebagai sebuah pertanda. Masya Allah, bahkan seekor burung gagak pun bergerak menunjukkan aksi solidaritasnya kepada warga Palestina dengan merobek-robek bendera penjajah dengan menggunakan paruhnya. Kata Hussein seperti dilihat pikiran rakyat Bekasi.com pada Kamis hari ini. Video tersebut juga terpantau telah mendapatkan 167.543 tayangan dan juga mendapatkan berbagai respon dalam kolom komentarnya. Tampak ada warganet yang menyebut aksi yang dilakukan burung gagak ini sama dengan pola sejumlah binatang yang dikisahkan membantu Nabi dan utusan Allah SWT ribuan tahun lalu. Seperti kisah Nabi Ibrahim, ada cicak yang berusaha meniup api agar api menjadi besar, dan ada semut yang hanya membawa air titik agar api bisa dipadamkan. Kata akun @mame.mumemo yang juga telah disukai ratusan pengguna. Atau akun lain yang mengatakan, burung juga mendengar perintah seperti pada kisah Habil dan Qabil. Kata @marawel_coach Haryaru. Dan mengutip dari NU Online, Rasulullah pernah menegur para sahabat yang tanpa alasan memisahkan dua anak burung humaro atau semacam burung emprit dari induknya dan membakar sarang semut. Peringatan Rasul kepada para sahabatnya adalah bukti betapa Islam sangat menghargai binatang dan kehidupannya. Islam mengizinkan manusia membela diri tatkala diserang binatang yang mengancam keselamatan fisik dan jiwanya. Namun Islam melarang pemeluknya untuk berbuat semena-mena, baik untuk melampiaskan amarah ataupun keisengan belaka. Binatang, sebagaimana manusia, adalah makhluk Allah Rabbul Alamin. Bahkan binatang-binatang yang dianugerahi kemampuan untuk bertasbih dengan caranya sendiri telah bertasbih kepada Allah, apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat As-Saffat ayat 1. Hal ini pun menjadi peringatan kepada manusia. Terhadap binatang saja manusia dilarang keras berlaku lalim, apalagi terhadap sesama manusia. Tidak hanya itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan jika operasi militer jalan terus sampai tujuannya tercapai. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bertekad untuk melanjutkan operasi militer sampai tujuannya tercapai pada Rabu kemarin waktu setempat, sehingga menampik desakan deeskalasi pertikaian di sekitar Gaza dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Sebelumnya dilansir dari Politico, Perdana Menteri Netanyahu telah bercakap-cakap via telepon dengan Presiden Biden yang menginginkan deeskalasi drastis hari ini atau pada hari Rabu kemarin antara Israel dan warga Palestina di jalur Gaza. Pernyataan Netanyahu pun memperlihatkan gap antara kedua mitra erat itu terkait kapan pertempuran di kawasan tersebut harus diakhiri. Media Politico menyebutkan tampikan Netanyahu terhadap desakan Biden mungkin dilatari oleh situasi politik Israel saat ini. Untuk diketahui, Netanyahu baru-baru ini gagal membentuk pemerintahan usai pilpres keempat kalinya dalam 2 tahun. Sementara itu, koalisi politiknya bergantung cukup besar pada faksi sayap kanan yang berpandangan keras terhadap milisi Hamas. Pernyataan Biden pada Rabu kemarin yang dirilis oleh Gedung Putih pada Rabu pagi juga menjadi yang paling tegas sejauh ini terkait pertikaian di Timur Tengah tersebut. Kalimat itu muncul setelah sebelumnya ia berkata bakal mendukung upaya gencatan senjata antara Israel dan milisi Palestina. Dan saat ini, sudah lebih dari 200 warga Palestina, banyak diantaranya anak-anak, telah tewas akibat pertempuran di sekitar Gaza dan juga teritori jajahan Israel. Perang Amerika Serikat-Turki justru pecah di tengah konflik Israel-Palestina yang terus berkobar. Konflik Israel dan Palestina masih terus memanas sejak mencuat pekan yang lalu. Di tengah konflik yang semakin memanas antara Israel dan Palestina, desakan agar segera dilakukannya gencatan senjata terus disuarakan dunia internasional. Sementara itu, imbas konflik yang belum juga mengarah pada penyelesaian, korban terus berjatuhan, terutama dari warga Palestina akibat gempuran bom dan senjata Israel.
Bersamaan dengan berkecamuknya konflik kedua negara perang, pernyataan dan opini justru mencuat antara Amerika Serikat dan Turki. Baru-baru ini, Amerika Serikat melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Ned Price melayangkan kecaman atas pernyataan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terhadap kaum Yahudi soal sikap antisemit. Kami mendesak Presiden Erdogan dan pemimpin Turki lainnya untuk menahan diri dari komentar yang menghasut, yang dapat memicu kekerasan lebih lanjut, kata Price dalam sebuah pernyataannya dikutip dari Antara. Bahasa antisemit tidak memiliki tempat dimanapun, tegas Price. Namun demikian, Price tidak menyebutkan pernyataan Erdogan yang mana yang dianggap Amerika Serikat sebagai sikap antisemit itu. Seperti diketahui, Erdogan yang juga salah satu pemimpin dunia yang vokal melakukan pembelaan terhadap Palestina, kerap kali berseberangan dengan Amerika Serikat, terlebih Amerika Serikat yang melakukan ini mendukung Israel. Baru-baru ini, Erdogan juga mengkritik keras Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang dianggapnya berperan dalam pembantaian di Palestina lantaran melakukan kerjasama penjualan senjata Amerika Serikat ke Palestina. Anda sedang menulis sejarah dengan tangan berdarah Anda, kata Erdogan dalam sambutannya yang ditujukan kepada Presiden Amerika Serikat. Dikutip Galamedia dari New Straits Times, Rabu 19 Mei 2021. Kamu memaksa kami untuk mengatakan ini, karena kami tidak bisa diam lagi tentang ini, jelas Erdogan. Erdogan mengecam kebijakan Amerika yang justru melakukan penjualan senjata yang ditekan Biden sebelum konflik Israel dan Palestina akhirnya pecah. Hari ini kami melihat tanda tangan Biden pada penjualan senjata ke Israel, kata Erdogan. Wilayah Palestina dibanjiri dengan penganiayaan, penderitaan dan darah, seperti banyak wilayah lain yang kehilangan kedamaian dengan berakhirnya Ottoman. Dan Anda mendukungnya, tegas Erdogan kepada Biden. Sementara itu di Palestina, jet tempur Israel terus menghantam jalur Gaza pada dini hari Rabu 19 Mei 2021, meratakan bangunan tempat tinggal dan menewaskan sedikitnya 4 warga Palestina, termasuk seorang jurnalis. Serangan terbaru terjadi ketika kelompok Palestina meluncurkan lebih banyak roket ke kota-kota di Israel Selatan. Tidak ada laporan korban luka. Hingga hari ini, sedikitnya 219 warga Palestina, termasuk 63 anak-anak, telah tewas di Gaza sejak kekerasan terakhir meletus pada 10 Mei. Sekitar 1.500 warga Palestina telah terluka. 12 orang di Israel tewas, termasuk 2 anak, sementara setidaknya 300 orang Israel terluka. Meskipun kekerasan meningkat, sekarang di hari ke-10, upaya diplomatik untuk gencatan senjata antara Israel dan penguasa Hamas Gaza telah belum menunjukkan titik terang.